Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu public speaking bersama dengan Bang Iyun dari Kepala Bidang Sertifikasi IPSA. Nah, sebenarnya kalau misalnya perbedaannya nih Bang, bagi public speaker yang masih biasa dan juga public speaker yang sudah tersertifikasi ini, perbedaannya dari segi apa? Nah, perbedaannya ya, ketika yang belum tersertifikasi, mungkin dia masih masih mengalami hal-hal yang sifatnya demam panggung, tidak ada ini ya, dan mungkin belum tahu yang benar dan salah ketika berbicara di publik gitu ya. Tetapi kalau sudah tersertifikasi, tentu kan sudah ada diklat pendidikan dan latihannya terlebih dahulu ya. Misalkan bagaimana dia harus menguasai panggung supaya tidak demam panggung dan materi yang disampaikan itu menjadi lebih menarik, dan itu mungkin sudah dikuasai. Nah, itu perbedaannya mungkin ya, yang didapatkan, karena tentu untuk mendapatkan sertifikasi itu harus harus dikuasai terlebih dahulu dengan mengikuti diklat-diklat yang dilakukan oleh IPSA gitu. Kalau sertifikasi itu kan ada gelar tambahan ya Bang, kalau misalnya kita sudah melakukan diklat ya kan? Iya. Gelar tambahannya itu CPSA ya. Iya, CPSA. Jadi itu bukti kalau sudah tersertifikasi ya. Bagi yang mungkin ASN dan lain sebagainya, itu bisa menunjang karir dan tentu akan mempengaruhi tunjangannya seperti itu karena sudah tersertifikasi gitu. Nah, dan bahkan bisa mengembangkan untuk karir yang lebih bagus lagi dengan sudah memiliki sertifikasi ya. Apalagi sekarang kan untuk menembus karir yang bagus, kalau sudah memiliki sertifikat itu akan menjadi sangatlah mudah gitu. Dan juga kayaknya orang lebih percaya kalau misalnya ada public speaker yang sudah tersertifikasi tadi ya, sudah ada gelar CPS-nya gitu ya, kan. Betul, karena ya artinya sudah teruji gitu. Kalau sudah memiliki gelar CPSA seperti itu, sudah mendapatkan sudah tersertifikasi gitu. Nah, artinya kemampuan mereka untuk berbicara di publik itu sudah tidak diragukan lagi gitu. Berarti kegiatan dari IPSA nantinya juga akan membuka wadah bagi para public speaker pemula ini ya Bang ya, untuk melatih public speaking mereka. Ya, kalau kita bicara program ya yang dibahas saat Rakerwil ya IPSA kemarin, bulan puasa rakernya. Kita di IPSA Bengkulu itu kan dilantik bulan Februari ya. Salah satunya adalah melakukan pendidikan dan latihan terhadap para pembicara-pembicara publik yang ada di Bengkulu ya, misalkan humas, protokol, MC dan lain sebagainya, termasuk mahasiswa. Itu untuk diikutkan atau kita membuka program pelatihan gitu. Nah, kemudian setelah itu baru sertifikasi. Nah, itu sudah menjadi program dan tahun ini ya insya Allah akan diselenggarakan sertifikasi gitu. Jadi bagi yang mungkin ingin mendapatkan sertifikasi ini bisa langsung berkomunikasi atau mendaftar di IPSA ya. Nah, khusus mahasiswa juga kan IPSA juga bekerja sama dengan perguruan tinggi termasuk UNIP ya. Dan nah, mahasiswa itu juga ada programnya nanti untuk sertifikasi komunikasi terhadap mahasiswa tersebut, sehingga ketika tamat nanti benar-benar sudah mendapatkan itu sertifikatnya. Gelar tadi itu ya. Gelar CPS tadi. Berarti dari semua kalangan ya, dari mahasiswa maupun dari yang sudah bekerja tadi ya. Ya, dari semua kalangan gitu. Berarti sebenarnya kegiatan IPSA ini juga banyak ya Bang, dan juga tadi ada bidang-bidangnya ya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing berarti ya. IPSA sangat banyak sekali ya, karena itu tadi ada internal juga ada eksternal ya, selain melakukan pendidikan untuk internal tapi juga untuk eksternal gitu ya. Dan juga banyak ya kegiatan, misalkan bakti sosial juga ada. Kita kemarin bakti sosial dan seminar tentang public speaking juga dilakukan beberapa waktu lalu di UNIP gitu. Iya.
Dan ke depan juga tentu bakal ada kegiatan-kegiatan yang terus dilakukan gitu untuk meningkatkan public speaking ya. Tidak hanya anggota IPSA tetapi juga tentu masyarakat gitu. Berarti kegiatan untuk tersertifikasi ini berarti tergantung dari jurinya ya dan juga pemateri yang dihadirkan begitu ya Bang ya? Ya, kalau untuk sertifikasi IPSA sendiri bekerja sama dengan BNSP ya. Nanti kemudian para Public speaker pemula ini ya. Yang mengujinya itu dari pusat, dari BNSP gitu ya. Yang semua sudah sertifikasi juga, artinya sudah memiliki izin yang inilah dari Yang kan resmi IPSA ya. bekerja sama dengan BNSP untuk melakukan sertifikasi ini. Jadi bukan ini juga bukan dari anggota IPSA juga gitu. Nah, tetapi dari ada pengujinya khusus gitu yang akan didatangkan untuk mengikuti sertifikasi gitu. Berarti didatangkan langsung yang memang Betul. sudah berpengalaman seperti Bang di Ya, bidangnya betul. gitu. Dan juga sudah teruji tadi ya dan juga resmi Betul. kan untuk Resmi, mendapatkan gelar ya. CPS tadi ya. Betul. Ya karena IPSA sendiri kalau secara nasional yaitu menjadi satu-satunya yang dipercaya untuk melakukan uji sertifikasi oleh BNSP. Jadi sudah ada kerjasamanya seperti itu. Biasanya berapa lama sih Bang waktu yang dibutuhkan untuk sertifikasi itu ya melakukan pelatihan itu? Itu tergantung dari ininya ya, Ya. narasumber yang dihadirkan ya begitu ya. Nah Pemateri yang kalau dihadirkan gitu. kalau uji sertifikasinya itu kan ya bisa 2 hari ya. Kalau kalau yang baru saja dilakukan kan di Bali. Iya di Kemarin Bali itu ya. sekitar 2 hari. Tapi kalau pelatihannya itu juga bisa tergantung panitia yang mengerahkannya. Kan bisa 1 hari atau 2 hari seperti itu. Itu gitu. berupa apa Bang? Praktek gitu ya? Praktek. Ya artinya tentu ada yang lebih berpengalaman, dia akan mengasih materi kepada peserta. Jadi kemampuan berbicara yang baik itu seperti apa gitu. Nah, kemudian saat uji sertifikasi juga tentu nanti ada pemateri juga yang akan memandu gitu. Sehingga ketika kita ingin tahu bagaimana menjadi seorang public speaking yang bagus itu, nah kita sudah mendapatkan materi dari memang orang-orang yang sudah berkompeten di situ. Berkompeten. Ya. Berarti ada penilaiannya ya Bang ya? Betul. Ada kemungkinan nggak sih kalau misalnya nggak lulus gitu? Ya ada kemungkinan karena Iya. ini kan uji kompetensi ya, uji sertifikasi. Jadi ya kalau seandainya belum layak ya bisa aja tidak lulus gitu ya. Karena kan tujuannya uji kompetensi itu untuk melihat seberapa kemampuannya gitu. Nah makanya dari itu sebelum melakukan uji sertifikasi untuk melihat kompetensinya sudah bagus atau belum, ada pelatihan terlebih dahulu gitu. Yang menilai dari cara kita public speaking dan Betul. juga apakah materi itu diserap dengan baik dengan kita atau tidak begitu ya. Oke, Bang, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita yaitu public speaking. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.